dulu. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang ingin berangkat? Kenapa tadi kita berangkat? Kali kita telah belajar tentang minuman haram. Minuman haram itu minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Pembelajarannya tentang binatang halal. Binatang halal itu tujuan dari pembelajaran untuk mengetahui apa itu binatang halal. Kemudian untuk mengetahui jenis-jenis binatang halal. Sebelum kita lanjut pembelajaran, ada yang pernah makan daging? Daging apa itu? Daging sapi, daging ayam. Daging ayam itu halal enggak? Halal. Melihat video pembelajaran binatang halal. Binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi yang sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Binatang halal itu dikonsumsi biar kita menjadi sehat. Jenis-jenis binatang halal ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Yang hidup di darat itu contohnya seperti apa? Kambing, sapi, ayam, kelinci, unta, bebek juga. Kalau binatang yang hidupnya di air seperti ikan, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, dan masih banyak lagi ya. Kuda laut juga termasuk binatang yang hidupnya di air. Bagaimana mengonsumsi cacing tanah apabila untuk pengobatan? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Iya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Dan juga ada gambar binatang. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Mulai kita mau bagi kelompok dulu. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Jadi punya gambar binatang. Ada juga ini. Problem masalahnya bagaimana mengonsumsi cacing tanah apabila untuk pengobatan. Nanti ini bisa diskusi dengan teman
kita bisa lihat di buku, ya. Kita cari-cari di buku solusinya bagaimana, penyebab masalahnya bagaimana. Nanti kalian bisa menempel di sini. Mana binatang yang hidupnya di air, mana binatang hidupnya di dalam. Kalau udah menempel, nanti bisa menyelesaikan masalah yang di situ, yang di lembar ini. Tahu jawabannya yang mana, kita pilih yang mana? Apa kita pilih binatang hidup di darat, apa hidup di air? Silahkan satu dari sini, kelompok satu dulu. Menempelkan. Binatang hidup di air. Belut, dan lobster. Yang mau bertanya? Belang hidupnya di mana ya? Hidupnya di dalam, di mana? Di sawah, iya. Biasanya kalau sawah itu banyak belalang. Nah, memakan belalang ini hukumnya boleh halal. Dalam hadis itu mengatakan ada dua binatang yang boleh dimakan. Ada ikan juga, belalang itu hukumnya boleh dimakan. Belalang sama ikan. Kita lanjut dengan pembelajaran ini yang masalah tentang bagaimana mengonsumsi cacing tanah apabila untuk pengobatan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau boleh itu bagaimana, kalau tidak juga solusinya bagaimana? Silakan kalian itu berdiskusi dengan temannya. Ini udah selesai? Sudah. Kelompok satu silakan maju untuk presentasi. Bagaimana mengonsumsi cacing tanah apabila menggunakan Betul enggak? Betul ya. Silakan. Bagaimana mengonsumsi cacing tanah apabila untuk pengobatan? Boleh enggak? Iya, boleh. Cacing tanah itu binatang yang haram kalau menjijikan. Karena itu biasanya itu untuk penurun panas. Udah dibawa ke dokter, udah dirawat di rumah sakit lama, masih panas terus udah turun. Biasanya itu orang tua itu pakainya cacing tanah. Biasanya orang tua itu nyari cacing tanah. Ya kalau udah dapet itu dikeringkan cacingnya, dikeringkan. Kalau udah dikeringkan itu nanti di apa namanya? Ditumbuk cacingnya. Iya. Kalau ditumbuk baru diminum untuk pengobatan. Jadi kita harus boleh diminum walaupun itu hukumnya haram, tapi kalau digunakan untuk pengobatan hukumnya menjadi halal. Itu karena dalam keadaan darurat. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan, dikonsumsi. Itu sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis binatang halal.
hal. Ada jenis binatang yang hidupnya di air, ada binatang yang hidupnya di darat. Binatang yang hidupnya di air itu contohnya seperti banyak nih. Ada belut, kerang, kepiting, binatang yang hidup di darat. Pelajarannya udah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.